Masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi maupun akademisi hukum terkait dengan siapa yang berhak untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Tentunya pendapat-pendapat tersebut ada landasan hukumnya masing-masing sebagai alasan. Ada yang berpendapat berdasarkan lex scripta atau aturan tertulis, ada juga yang berpendapat terkait dengan adanya jurisprudensi. Lalu sebenarnya siapa yang berhak untuk menghitung adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi? Mari kita simak ulasannya. Sebelum kita membahas terkait dengan lembaga mana atau siapa yang berhak untuk menghitung adanya dugaan kerugian keuangan negara, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Kriteria tentang keuangan negara tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dijelaskan bahwa keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajibannya tersebut atau hak dan kewajiban negara. Maka berdasarkan kriteria keuangan negara tersebut, keuangan negara dapat dibagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama adalah uang yang sudah menjadi milik negara tercantum di dalam APBN ataupun APBD, dan yang kedua adalah uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban negara, itu berasal dari pendapatan negara dan sebagainya, seperti pendapatan negara dari pajak, pendapatan negara dari hibah luar negeri dan sebagainya ya. Lalu terkait dengan kriteria kerugian keuangan negara itu tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Definisinya adalah kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Di sini juga kita bisa membagi dua adanya kerugian negara, yaitu yang pertama jumlah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya. Dan yang kedua, kerugian negara tersebut terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, ataupun dolus atau culpa di situ ya. Maka di sini terdapat dua hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewenangan. Yang pertama, siapa yang berhak untuk menghitung kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya tersebut. Dan yang kedua, siapa yang berhak untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum baik dolus ataupun culpa, baik sengaja maupun lalai. Untuk jawaban yang kedua ini sudah dipastikan adalah aparat penegak hukum ya, baik itu KPK, kejaksaan ataupun pihak penyidik tindak pidana korupsi di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kembali kepada topik kita, yaitu terkait dengan siapa yang berhak untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara. Secara lex scripta kita bisa melihat ketentuannya. Yang pertama adalah kita bisa lihat di Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Itu yang berhak untuk mengaudit adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping itu jelas ya, dalam Undang-Undang BPK itu sendiri tupoksinya adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara dan sebagainya. Kemudian ada juga pendapat bahwa tidak selalu BPK yang dapat menghitung kerugian keuangan negara, tetapi
APIP, yaitu BPKP maupun Inspektorat, itu juga dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dilandasi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU 10 Romawi 2012, yaitu tentang judicial review pasal 6A Undang-Undang 30 2002 ya, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu rasio desidendi atau pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU 10 Romawi 2012 itu, kalau kita baca ada di halaman 52 ya, sampai dengan 53 kalau tidak salah. Bunyinya adalah, oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian negara atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jadi kalau menurut Mahkamah Konstitusi di halaman 52 sampai 53 ya, putusan MK nomor 31 PUU 10 Romawi 2012, itu KPK selain juga dapat berpedoman kepada temuan BPKP dan BPK, dia juga bisa mengambil bahan dari inspektorat ataupun lembaga lain dan dia bisa menghitung sendiri selama bisa dibuktikan perkaranya di sidang pengadilan nantinya ya. Itu berdasarkan pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran atau SEMA ya nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Kita bisa lihat rumusan Kamar Pidana nomor 6 ya. Dijelaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun mereka tidak berwenang untuk menyatakan atau untuk mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Jadi tetap ya, instansi lain juga dapat melakukan penghitungan, bahkan melakukan audit ya terhadap dugaan kerugian keuangan negara seperti BPKP dan Inspektorat. Tetapi yang dapat mendeklar adanya kerugian keuangan negara hanya BPK, itu menurut SEMA nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi pada pelaksanaannya banyak sekali jurisprudensi berupa putusan-putusan pengadilan yang mensahkan atau yang memvonis dugaan peristiwa tindak pidana korupsi berdasarkan audit BPKP ataupun audit Inspektorat. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, tetapi yang berhak mendeklar adanya kerugian adalah pihak Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun tetap ada jurisprudensi bahwa hakim juga sepanjang meyakini adanya dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka hakim dapat menjatuhkan vonis atau putusan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, saya berpendapat bahwa baik BPK ataupun APIP ya, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Kota itu dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan fakta-fakta dari hasil audit yang nantinya akan disampaikan di persidangan. Demikian penjelasan terkait dengan siapa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Demikian, terima kasih.